Sebuah kisah pendaki pemula pada pendakian Gunung Semeru yang bernama Hanafi serta rekannya. Diketahui teman-teman, Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa yang merupakan gunung yang masih aktif hingga saat ini. Gunung Semeru ialah tempat sebuah mimpi para pendaki, karena Semeru adalah termasuk gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Setiap alam bebas, termasuk Gunung Semeru, memiliki sebuah mitos yang sering kita dengar oleh pendaki yang pernah melakukan pendakian. Termasuk cerita berikut teman-teman, adalah cerita tentang seorang pendaki dari salah satu mapala Medan yang memiliki sebuah cerita di Gunung Semeru tersebut. Berikut cerita yang telah dirangkum dari akun Facebook Winanda yang kemudian dibagikan ke grup Facebook cerita horor pendaki gunung, dan kakak akan membagikan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua? Kakak berharap semoga teman-teman senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan, kealfiatan, rezeki yang melimpah ruah buat teman-teman semua, diberikan rahmat serta karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, cerita kali ini adalah tentang cerita pendaki Gunung Semeru yang tersesat dalam pendakian Gunung Semeru. Ada sosok makhluk gaib saat pelatihan. Cerita ini kakak kutip dari aspirasiku.id. Semoga saja teman-teman suka dengan ceritanya. Dan ikhlas untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi buat teman-teman semua. Dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Kisah cerita pendakian Gunung Semeru bernama Hanafi, salah satu mahasiswa di universitas di kota Medan, teman-teman. Mahasiswa baru yang bernama Hanafi bertemu teman barunya bernama Agus. Kemanapun pergi Hanafi dan Agus selalu bersama berdua, yang pada akhirnya mereka tertarik mengikuti salah satu organisasi mapala di kampus tersebut, teman-teman. Sebelum kuliah di salah satu universitas di Medan, Hanafi memang sebelumnya tertarik dengan namanya gunung. Hanafi salah satu lulusan pesantren yang sebelumnya beberapa kali ia naik turun gunung. Di pesantren, Hanafi bersama teman-temannya sering melakukan pendakian yang dibimbing oleh para ustadz mereka. Tetapi ketika telah sampai di base camp, Hanafi dan teman-teman, peralatan mereka disita dan diberikan alat dan makan seadanya. Dalam kegiatan pendakian tersebut, teman-teman, para ustadz bermaksud bukan untuk liburan, melainkan melatih para anak-anak pesantren yang dilatih saat berada di alam bebas. Hanafi dan teman-teman diberikan makanan seadanya dan disuruh mengikuti jalan yang sudah ditandai oleh para ustadz. Mereka diberi waktu 2 hari di alam bebas dan mengajarkan survive dengan makan seadanya. Saat pendakian di alam bebas, mereka tidak berkelompok, melainkan berjalan sendiri-sendiri dalam waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari. Dalam pelatihan di alam bebas ini, ada 4 peserta. Yang pertama bernama Aji, yang setelah 1 jam berjalan disusul oleh Hanafi. Teman-teman, tak terasa malam pun tiba. Saat itu Hanafi berjalan di jalur pendakian sendiri tanpa ada yang menemani. Rasa cemas dan terkejut saat melihat begitu banyak bayangan hitam yang melintas di depannya. Setelah melakukan perjalanan yang lama, Hanafi tidak takut dengan adanya makhluk gaib, teman-teman. Saat ia bertemu sosok kuntilanak
yang berdiri tepat di depan Hanafi. Ia tidak ada rasa takut sedikit pun dengan sosok kuntilanak tersebut. Lucunya, Hanafi duduk bersandar di bagian pohon yang berada tepat di atas kuntilanak. Si Hanafi tidak memperdulikan sosok tersebut. Hanafi hanya memikirkan bagaimana ia akan makan nantinya, karena bekal yang ia bawa sudahlah habis. Saat mereka pulang dengan keadaan selamat tanpa adanya hambatan yang cukup serius. Itu adalah cerita tentang Hanafi saat ia berada di pondok saat mengikuti pelatihan dengan para ustadz. Lanjut kisah teman-teman. Hanafi saat berada menjadi mahasiswa. Ia mengikuti pelatihan pertama kalinya di Mapala kampus tersebut. Dalam mengikuti pelatihan, Hanafi bertemu wanita cantik yang bernama Shinta. Shinta, teman-teman, wanita yang memiliki paras cantik. Karena kecantikannya, para pria di organisasi tersebut mengidolakan sosok wanita, termasuk si Hanafi. Dalam waktu istirahat, Hanafi, Agus, dan Shinta ngobrol dengan akrab, layaknya sudah saling kenal sejak lama. Setelah asik ngobrol, ketika mendengar azan, Hanafi mengajak mereka untuk melakukan sholat. Dan Shinta tersenyum karena menilai Hanafi sangat tekun dalam menjalankan perintah agama. Saat Hanafi dan Agus sholat, teman-teman, Shinta disuruh seniornya melakukan pelatihan bagaimana cara memasang tenda. Saat Hanafi dan Agus kembali, mereka kaget. Ternyata Shinta sudah tidak ada di tempatnya. Shinta disuruh belajar memasang tenda. Dari kejauhan mereka memperhatikan Shinta. Dan tiba-tiba Shinta menoleh ke arah Hanafi sambil tersenyum. Hanafi mulai menyimpan rasa jatuh cinta kepada Shinta yang memiliki paras cantik itu. Dan singkat cerita, libur panjang pun tiba. Seperti biasa, mengisi kekosongan hari Hanafi dan anak-anak lainnya untuk mengaji secara berjamaah serta melaksanakan sholawat secara berjamaah pula. Setelah selesai mengaji, Hanafi kemudian berbaring di kamar dan tak lama ia pun tertidur. Tiba-tiba teman-teman, Hanafi terbangun saat mendengar suara ponselnya ada yang menelponnya. Ternyata temannya si Agus yang menelpon. Tetapi yang berbicara adalah Shinta. Shinta ternyata sudah mempunyai rencana dengan Agus untuk mendaki Gunung Semeru dengan bersama-sama. Saat berbicara melalui telepon, Shinta mengajak Hanafi untuk pergi mendaki bersama teman-temannya. Lalu tak banyak bicara, Hanafi pun menyetujui ajakan Shinta itu dalam melakukan pendakian Gunung Semeru. Hanafi pun segera berangkat ke rumah Agus untuk berdiskusi bersama tentang rencana pendakian Gunung Semeru. Ternyata di rumah Agus, teman-teman, Shinta membawa temannya yaitu Tina dan juga Robi. Setelah menyusun rencana bersama, mereka akhirnya sepakat dalam perjalanan pendakian Gunung Semeru akan dilaksanakan pada minggu depan. Singkat cerita, hari yang ditentukan oleh mereka akhirnya tiba. Pada pagi hari, mereka mulai berkumpul kembali di rumah Agus serta mempersiapkan semua alat-alat pendakian. Setelah menyiapkan alat, pada pukul 8 pagi, mereka mulai berangkat dengan mengendarai mobil pamannya si Agus. Dari Medan menuju Jawa membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan hati yang gembira, mereka tidak sabar untuk sampai di Gunung Semeru. Seperti biasa, setiap mendengarkan suara azan, Hanafi segera mencari musala ataupun masjid untuk menunaikan sholat. Dan setelah itu, perjalanan pun masih berlanjut hingga mereka tiba di sebuah SPBU
untuk mengisi bensin. Teman-teman, di samping pom bensin itu ada sebuah Indomaret. Hanafi berniat membeli roti di sana. Setelah selesai, ia keluar dan tiba-tiba ada sosok kakek-kakek. Kakek-kakek yang duduk di depan Indomaret itu memegang sebuah mangkok, tampak biasa di sini. Lalu Hanafi mengeluarkan sejumlah uang dan roti, lalu memberikan kepada sang kakek. Kakek itu tersenyum, teman-teman, dan mengatakan terima kasih kepada si Hanafi. Ada kecurigaan pada sosok kakek tersebut, teman-teman, saat ia bertanya pada Hanafi ingin menuju kemana. Lalu Hanafi menjawab bahwa ia ingin mendaki Gunung Semeru. Dan kakek tersebut pesan agar Hanafi jangan meninggalkan sholatnya, serta bilang bahwa keselamatan pendakian ada pada Hanafi, yang berarti bahwa Hanafi merupakan kunci keselamatan teman-temannya pada saat melakukan pendakian nanti. Lantas teman-teman, Hanafi terkejut dengan ucapan seperti itu. Namun tiba-tiba Hanafi bertanya sebelum kakek tersebut menjawab. Agus telah datang dan menepuk pundak Hanafi. Hanafi kaget, teman-teman, dan Agus bingung temannya sedang berbicara dengan siapa. Sedangkan yang dilihat oleh Agus, tidak ada seorang pun yang berbicara dengan si Hanafi. Hanafi lalu terdiam, dan tanpa berpikir panjang, mereka kemudian kembali ke mobil. Hanafi masih kepikiran selama perjalanan dengan apa yang telah dialaminya, termasuk maksud dari ucapan sang kakek itu. Setelah lama berjalan, mereka semua akhirnya tertidur, kecuali si Agus yang sedang mengendarai mobil mereka. Teman-teman, tak terasa sudah berganti hari dalam perjalanan. Hanafi kemudian bergegas untuk melaksanakan sholat subuh di masjid yang mereka singgahi. Setelah selesai sholat, mereka kembali dalam perjalanan dan matahari mulai muncul menandakan pagi telah tiba. Mereka beristirahat dan makan sejenak di salah satu warteg yang mereka singgahi pula. Si pemilik warung makan menanyakan tujuan mereka, dan kemudian mereka menjawab bahwa mereka ingin mendaki. Ibu pemilik warung memberi pesan agar mereka untuk senantiasa menjaga keselamatan. Lagi-lagi teman-teman, di sini ada suatu yang aneh. Tiba-tiba Hanafi diberi pesan kepada ibu tersebut bahwa pendakian ini kunci keselamatannya ada pada Hanafi. Sontak saja Hanafi bingung dengan semua ucapan-ucapan itu, teman-teman. Dan saat ia mau menanyakan balik kepada si ibu, Agus memanggil Hanafi untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka.